Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat APP Escape semuanya. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Rizka, tutor keperawatan jiwa di APP Escape. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas soal hukum keperawatan jiwa. Nanti kita akan bahas beberapa soal, kira-kira waktu 30 sampai 45 menit. Baik, kita masuk ke pembahasan soal ya, sahabat APP Escape semuanya. Oke, ini untuk soal pertama. Seorang wanita dirawat di IGD rumah sakit karena mencoba memotong nadinya dengan pisau setelah putus dari pacarnya 2 minggu yang lalu. Hasil pengkajian, keluarga mengatakan bahwa pasien sering mengungkapkan bahwa hidupnya tidak berarti lagi karena masa depannya telah hancur dan lebih baik mati saja. Apakah tahap bunuh diri yang terjadi pada klien? A. Ancaman bunuh diri, B. Isyarat bunuh diri, C. Bunuh diri, D. Resiko bunuh diri, dan E. Percobaan bunuh diri. Nah, kira-kira apa nih teman-teman jawabannya? Mari kita lihat. Jawabannya E, yaitu percobaan bunuh diri. Kenapa jawabannya E? Karena tadi bisa kita lihat dari data pengkajian bahwa pasien sudah mencoba memotong nadinya dengan pisau setelah putus dari pacarnya 2 minggu yang lalu. Berarti sudah ada percobaan. Nah, kalau kita bicara percobaan bunuh diri, tentunya dia sudah mencoba melakukan tindakan itu. Kalau dia hanya baru mengancam, berarti itu adalah ancaman. Seperti kita lihat di pembahasan ini, definisi dari percobaan bunuh diri adalah tindakan pasien mencederai atau melukai diri untuk mengakhiri kehidupannya yang disebabkan oleh kegagalan adaptasi sehingga tidak dapat menghadapi stres, perasaan terisolasi yang dapat terjadi karena kehilangan hubungan dengan orang lain atau orang sekitar, atau gagal melakukan hubungan yang berarti, perasaan marah atau bermusuhan, dan cara untuk mengakhiri keputusasaannya. Orang yang melakukan bunuh diri itu tentunya berawal dari rasa putus asa. Karena putus asanya tersebut, makanya dia melakukan tindakan bunuh diri. Dari option yang lain bisa kita lihat kalau ancaman seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa itu baru berupa ucapan-ucapan untuk mengakhiri hidupnya atau keinginan untuk mati, tetapi sudah mempersiapkan alat-alat. Kalau isyarat bunuh diri berarti itu baru isyarat atau ide yang bisa dia sampaikan secara langsung atau yang dia tulis melalui tulisan atau dia tempel di kamarnya atau dia tulis di buku catatannya. Nah, itu yang tidak langsungnya. Oke, kalau bunuh diri tentunya sudah melakukan ya tindakan itu sampai dia meninggal seperti itu. Oke, ini untuk soal pertama. Kita lanjut pada soal kedua. Nah, ini soal kedua. Seorang laki-laki 30 tahun dirawat di rumah sakit jiwa sejak 5 hari yang lalu karena marah-marah dan hampir melukai temannya dengan benda tajam. Dari hasil pengkajian kita lihat klien di sini tampak mondar-mandir di ruangan, mata melotot dan bicara dengan ketus. Perawat sudah mengajak klien berinteraksi dan membina hubungan saling percaya. Nah, pertanyaannya, apakah tindakan keperawatan yang tepat dilakukan selanjutnya? A. Mengajarkan cara mengontrol marah dengan pukul bantal dan kasur. B. Mengajarkan cara mengontrol marah dengan verbal. C. Mengidentifikasi penyebab, tanda, perilaku kekerasan yang dilakukan dan akibat perilaku kekerasan. D. Mengajarkan mengontrol marah dengan spiritual, dan E. Mengajarkan cara minum obat secara teratur. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Mari kita lihat ya. Nah, jadi jawabannya adalah mengidentifikasi penyebab, tanda, perilaku kekerasan yang dilakukan dan akibat dari perilaku kekerasan. Karena kalau kita lihat tadi dari soal tersebut belum ada tindakan yang diberikan. Jadi kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu penyebab, tanda, kenapa dia melakukan
perilaku kekerasan ini dan akibatnya, karena dia juga harus tahu kenapa sih dia memiliki perilaku yang seperti itu, tanda-tandanya apa saja, terus akibatnya jika tidak dilakukan pencegahan apa nantinya berakibat, perilakunya itu akan berakibat seperti apa kepada orang lain kayak gitu. Jadi perlu diidentifikasi terlebih dahulu supaya pasiennya atau kliennya paham terkait kondisi yang sedang dia alami. Nah, ini ya pembahasannya. Jadi tadi data-datanya ada klien mondar-mandir di ruangan, mata melotot, dan bicara dengan ketus. Nah, data-datanya di sini menunjukkan bahwa pasien ini mengalami yang namanya masalah resiko perilaku kekerasan. Nah, kalau kita bicara soal SP ini kan strategi pelaksanaan tindakan keperawatan ya. Jadi tindakan keperawatan yang kita berikan pada diagnosis resiko perilaku kekerasan. Nah, untuk perilaku kekerasan sendiri ya ini SP yang masih digunakan untuk UKOM, jadi ada 4 ya, ada 4 tindakan yang diberikan, yaitu dimulai dari tindakan pertama yaitu mengidentifikasi penyebab, tanda gejala, perilaku kekerasan yang dilakukan dan akibat dari perilaku kekerasannya. Setelah itu dijelaskan dan dilatih cara mengontrol perilaku kekerasan dengan latihan pukul bantal atau cara fisik ya, yaitu dengan tarik nafas dalam dan pukul bantal. Jadi ada 2 tindakan sebenarnya di SP1 ini. 3 tindakan ya. Jadi identifikasi dulu, setelah itu lakukan berikan latihan fisik yaitu tarik nafas dalam dan pukul bantal. Yang kedua, kita latih dia bagaimana cara minum obat dengan benar, yaitu dengan 8 benar minum obat. Kita harus jelaskan dari obatnya itu apa namanya, dosisnya berapa. Jadi pasien itu harus tahu 8 benar minum obat, cara minum obat dengan benar. Setelah itu yang ketiga, melatih klien mengontrol perilaku kekerasan dengan cara verbal. Nah, cara verbal di sini yaitu bagaimana dia bisa bicara dengan cara yang asertif atau dengan cara yang baik, tidak dengan marah-marah. Jadi kita ajarkan dia ngomong dengan baik kayak gitu. Yang keempat, kita latih klien mengontrol perilaku kekerasan secara spiritual. Oke, next, ini soal kedua. Kita lanjut ke soal ketiga. Nah, di soal ketiga di sini ada seorang laki-laki 27 tahun dirawat di rumah sakit jiwa dengan keluhan mengurung diri dan sering mendengar suara-suara yang menyeramkan. Nah, dari hasil pengkajian, pasien terlihat apatis. Saat diajak berinteraksi, pasien mengalihkan pandangan, mengacuhkan perawat, kemudian menghindar, tidak mau bergaul dan tampak menyendiri. Nah, kalau kita lihat dari data pasti bisa ditebak ya diagnosisnya apa. Nah, apakah masalah keperawatan yang tepat untuk kasus di atas? A. Harga diri rendah situasional. B. Harga diri rendah kronis. C. Halusinasi. D. Waham. E. Isos. Nah, kira-kira apa nih teman-teman jawabannya? Mari kita lihat. Jadi jawabannya adalah isolasi sosial. Karena kalau kita lihat dari data hasil pengkajian atau data here and now, karena kalau kita menegakkan diagnosis keperawatan yaitu kita berdasarkan data here and now, yaitu data saat pengkajian. Jadi kita bukan melihat data pada saat pasien masuk, tapi data saat kita kaji. Nah, itulah diagnosis yang kita tegakkan atau masalah keperawatan yang kita tegakkan pada kasus ini kayak gitu. Jadi dilihat tadi pada data yaitu pasien yang apatis, mengalihkan pandangan, mengacuhkan perawat, kemudian menghindar, tidak mau bergaul dan menyendiri. Ya, kita lihat bahwa dia menghindar dari orang lain, berarti diagnosisnya adalah isolasi sosial. Karena pasien isolasi sosial ini bisa kita lihat definisinya di sini yaitu ketidakmampuan untuk membina hubungan yang erat, hangat, terbuka, interdependen dengan orang lain. Dan tanda gejalanya bisa kita lihat merasa ingin sendiri, merasa tidak aman,
di tempat umum, menarik diri, tidak berminat atau menolak berinteraksi dengan orang lain atau lingkungan. Nah, apa sih bedanya dengan harga diri rendah kronik? Karena kelompok diagnosisnya yaitu dia berada pada kelompok diagnosis gangguan ya. Jadi pada perawatan jiwa itu sebenarnya ada 3 kelompok diagnosis, yaitu kelompok diagnosis sehat, kelompok diagnosis resiko, dan kelompok diagnosis gangguan. Nah, itu harus bisa dibedakan. Kalau sehat tentunya itu hanya kesiapan peningkatan perkembangan baik dari usia dari ibu hamil sampai usia lansia. Nah, kalau di resiko, nah itu kalau di nurse kompetensinya yaitu ansietas, harga diri rendah situasional, gangguan citra tubuh, ketidakberdayaan, keputusasaan. Nah, itu kelompok resiko. Nah, hati-hati itu harus bisa membedakannya ya. Jadi kalau pasien-pasien resiko tentunya orang-orang yang mengalami masalah psikososial, yaitu ya contohnya ya karena kejadian yang baru saja terjadi kayak gitu, bukan yang sudah dialami berbulan-bulan, bukan. Jadi baru terjadi. Contohnya ada diri rendah situasional, itu kejadiannya penyebab dia memiliki rasa minder itu karena kejadian yang baru saja dialami. Contohnya karena baru jatuh atau baru kehilangan pacar atau baru mengalami PHK pekerjaan atau baru putus sekolah kayak gitu. Pokoknya karena kejadian yang baru saja terjadi dalam kehidupannya kayak gitu. Nah, kalau gangguan tentunya dia udah terjadi berlangsung lama ya, terus menerus dan berlangsung lama, dan tentunya sudah dirawat di rumah sakit jiwa. Biasanya kalau pasien gangguan jiwa pasti dirawat di rumah sakit jiwa, tapi kalau pasien yang mengalami masalah fisik itu dirawat di rumah sakit umum. Nah, itu diagnosisnya diagnosis resiko, bukan diagnosis gangguan kayak gitu. Jadi kalau isolasi sosial ini adalah kelompok diagnosis gangguan. Jadi ada ISOS, HDR, waham, halu, resiko bunuh diri, DPD, halusinasi. Kan ada 7 ya kompetensi nurse. Jadi itu ya bedanya tadi kelompok diagnosis. Nah, tapi apa sih beda ISOS dengan HDR? Kalau HDR, orang dengan HDRK, harga diri rendah kronik, itu karena evaluasi negatif atau penilaian negatif terhadap dirinya itu sudah terjadi secara terus-menerus dan berlangsung lama. Tentunya pada orang HDRK itu masih bisa mengungkapkan apa yang dia alamin atau apa yang dia rasakan terhadap orang lain kayak gitu, atau terhadap dirinya sendiri, itu dia masih bisa mengungkapkan walaupun dengan suara yang pelan kayak gitu. Tapi kalau orang dengan isolasi sosial ini dia benar-benar menarik diri, terkadang nggak ada kontak mata sama sekali, pokoknya dia menghindar dari orang lain. Kadang ya nggak ada percakapan, komunikasi itu ya nggak terjalin dengan orang dengan isolasi sosial ini, seperti itu. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke soal selanjutnya. Nah, ini soal keempat. Nah, kalau kita lihat di sini, soal keempat, seorang laki-laki dirawat di rumah sakit jiwa sejak 3 minggu yang lalu karena mengamuk, merusak perabotan, dan memukul tetangga. Nah, dari hasil pengkajian, pasien tampak tenang, kooperatif, kadang tidak mau mandi, pakaian tidak sesuai, serta buang air besar dan buang air kecil berceceran atau sembarangan. Nah, kira-kira apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus di atas? Nah, ini juga bisa langsung teman-teman tebak ya jawabannya apa. Kalau kita lihat di sini bisa langsung kita tebak, yaitu jawabannya defisit perawatan diri. Jadi kelihatan ya dari pasiennya tadi enggan untuk melakukan perawatan diri. Nah, kita lihat datanya, pasien tidak mau mandi, pakaian tidak sesuai, BAB dan BAK berceceran. Nah, jadi defisit perawatan diri itu adalah pasien yang menolak melakukan
perawatan diri, tidak mampu untuk melakukan kebersihan diri seperti mandi atau mengenakan pakaian atau makan atau ke toilet atau berhias secara mandiri, dan minat melakukan perawatan diri itu kurang. Biasanya pada pasien gangguan jiwa hal ini terjadi. Rata-rata pasien gangguan jiwa mengalami yang namanya defisit perawatan diri seperti itu. Oke, kita lanjut untuk soal selanjutnya, yaitu soal kelima. Nah, soal kelima di sini ada seorang wanita 30 tahun dirawat di rumah sakit jiwa sejak seminggu yang lalu dikarenakan sering keluyuran dan mengamuk. Nah, hasil pengkajian, pasien kadang tampak tertawa dan tersenyum sendiri, kadang tampak gelisah. Pasien mengatakan merasa seluruh badannya seperti ada yang menggelitiki dan membuatnya geli. Nah, pertanyaannya, apakah masalah keperawatannya tepat pada kasus di atas? A. Halusinasi pendengaran. B. Halusinasi penglihatan. C. Waham nihilistik. D. Halusinasi perabaan. Dan E. Waham somatik. Nah, kira-kira apa ya jawabannya? Kita lihat. Nah, jadi jawabannya adalah halusinasi perabaan. Kenapa? Karena bisa kita lihat ya tadi DO pasien kadang tampak tertawa, tersenyum sendiri, dan tampak gelisah. Nah, yang diungkapkan oleh pasien, dia mengatakan bahwa merasa seluruh badannya seperti ada yang menggelitiki dan membuatnya geli. Jadi rasa-rasa ada yang meraba-raba, padahal itu nggak nyata. Jadi dia berada pada jenis halusinasi yang perabaan. Nah, dari buku MPKP Jiwa ya, pengertian halusinasi itu adalah salah satu tanda gejala gangguan jiwa pada individu yang ditandai dengan perubahan sensori persepsi, merasakan sensasi palsu berupa baik itu suara, pendengaran, penglihatan, pengecapan, perabaan, atau penghiduan. Nah, pada kasus klien mengalami halusinasi perabaan yang ditandai dengan merasa sesuatu melalui indera perabaannya. Nah, kenapa bukan opsi lain? Jawabannya kalau kita bahas satu-satu ya. Kalau pendengaran itu tentunya dia mendengar sesuatu ya. Kalau di kasus tadi tidak ada. Jadi mendengar sesuatu yang baik itu yang menyeramkan atau yang menyenangkan, tergantung dia berada pada tahap halusinasi yang mana. Jadi teman-teman harus belajar juga terkait tahap-tahap halusinasi yang 4 itu. Ada dia berada pada fase menyenangkan, ada yang dia berada pada cemas yang sedang, berat, sampai panik, seperti itu. Terus yang kedua halusinasi penglihatan, bukan ya, karena di data tidak ditemukan bahwa dia mengatakan melihat sesuatu atau melihat bayangan atau melihat orang lain atau melihat apapun itu, kayak gitu tidak ada. Nah, jadi bukan halusinasi penglihatan. Nah, waham nihilistik tentunya bukan, karena dia tidak ada di sini menunjukkan data bahwa dia mengalami yang namanya waham. Kalau waham nihilistik itu tandanya yakin bahwa dirinya sudah tidak ada lagi, yaitu dia yakin bahwa dirinya sudah meninggal. Nah, kalau somatik di data juga tidak ada ya. Kalau somatik itu dia merasa bahwa dirinya terserang suatu penyakit. Nah, itu somatik. Nihilistik dia merasa bahwa dirinya sudah tidak ada lagi atau meninggal. Kalau somatik dia merasa bahwa dirinya sudah terserang suatu penyakit. Oke. Baik teman-teman, sekian dulu pembahasan soal kita terkait soal keperawatan jiwa. Sampai ketemu kembali dengan pembahasan soal yang lainnya, baik itu dari bidang keperawatan yang lain, tapi nanti semoga masih ada lagi terkait keperawatan jiwa. Nanti kita akan ketemu kembali terkait pembahasan soal keperawatan jiwa. Selamat malam dan selamat beraktivitas kembali.
Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.